Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdiano. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Informatika BP 22 kelas B dengan NPM 2201100065. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, itu tentang mata kuliah kriptografi. Untuk pendahuluannya saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu dan seni menjaga kerahasiaan data dengan cara mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau rahasia atau ciphertext dan sebaliknya. Sedangkan tujuan utama dari kriptografi adalah satu, kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya adalah hanya pihak yang berhak yang bisa membaca pesan. Jadi jika kita membuat pesan kemudian kita memberikan rahasianya, maka hanya kitalah yang hanya bisa membaca pesan tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah integritas atau integrity. Data tidak boleh berubah selama pengiriman. Jadi setiap data yang kita kirim maka dia tidak berubah. Kemudian autentikasi atau authentication, memastikan pengirim atau penerima adalah pihak yang benar. Kemudian non repudiation, tujuan terakhirnya, pengirim tidak bisa menyangkal pernah mengirimkan pesan tersebut. Kemudian secara singkatnya, pada zaman Mesir kuno, hieroglif enigma digunakan untuk pesan militer sebagai pesan rahasia pada masa itu. Kemudian ketika masa Yunani kuno, skytel adalah alat inskripsi bentuk tongkat untuk menyampaikan pesan rahasia tersebut. Kemudian kriptografi ini juga pernah digunakan pada Perang Dunia Kedua, yaitu mesin Enigma digunakan Jerman untuk melakukan komunikasi militer, rahasia militer. Kemudian di era modern seperti sekarang, algoritma matematika dan komputer menggantikan model manual menjadi model rahasia tersebut. Kemudian konsep dasar. Konsep dasar yang pertama adalah plain text. Plain text tersebut adalah pesan asli yang kita kirimkan yang dapat dibaca. Kemudian ciphertext, pesan yang telah dienkripsi. Kemudian enkripsi, proses mengubah plain text menjadi ciphertext, menjadi pesan rahasia. Kemudian ada deskripsi, proses mengubah ciphertext kembali ke plain text. Kemudian ada kunci atau key, parameter rahasia yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian ada jenis-jenis kriptografi. Yang pertama itu kriptografi sistematis. Itu satu kunci digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Karena ini simetris, karena dia cepat, cocok untuk data yang besar. Kemudian contoh algoritmanya seperti DES, 3DES atau AES. Namun ada beberapa kelemahan, itu distribusi kunci sulit jika jarak yang sangat jauh, kecuali jarak yang dekat. Kemudian ada kriptografi asimetris. Dalam kriptografi asimetris ini dia menggunakan kunci publik atau enkripsi dan kunci privat dekripsi. Kelebihannya cocok untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital. Contohnya seperti RSA dan ECC. Kelemahannya lebih lambat dibandingkan yang tadi, kriptografi simetris. Kemudian ada kriptografi hash. Kriptografi hash ini bisa menghasilkan nilai hash unik untuk data. Kemudian tidak dapat dikembalikan ke bentuk asli. Biasanya digunakan untuk verifikasi integritas data seperti MD5, SHA sampai 256. Kemudian selanjutnya ada penerapan dalam keamanan jaringan atau kriptografi sendiri.
SSL atau TLS untuk komunikasi aman di web seperti atau HTTPS contohnya. Kemudian VPN untuk membuat koneksi aman antar jaringan. Kemudian ada tanda tangan digital untuk memastikan autentikasi dokumen. Kemudian enkripsi email seperti PGP-S atau MIME. Kemudian enkripsi email selanjutnya keamanan WiFi seperti WPA3. Kemudian tantangan kriptografi modern. Ada beberapa tantangan kriptografi modern seperti serangan brute force. Brute force ini biasanya mencoba kemungkinan semua kunci. Jadi ketika kita mencoba semua kuncinya, maka akan ditemukan seperti kelemahan pada kriptografi modern pada saat sekarang ini. Kemudian serangan kriptoanalisis menjadi kelemahan algoritma. Biasanya beberapa orang juga mencari kelemahan titik kelemahan di dalam algoritma klasik seperti seorang kriptoanalisis. Kemudian komputasi kuantum berpotensi memecahkan algoritma klasik. Jadi biasanya algoritma sekarang tuh gampang dibaca karena seorang kriptoanalisis bisa menjawab pesan-pesan rahasia tersebut. Kemudian solusi penelitian algoritma post quantum kriptografi. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa kriptografi itu adalah tulang punggung keamanan data digital, karena pesan-pesan itu disampaikan lewat kode-kode atau pesan rahasia, agar yang dapat membacanya itu adalah ketika orang yang mengirimnya dan orang yang menerimanya telah diberitahu oleh orang yang membuat atau orang yang mengirimnya. Kemudian penggunaan yang tepat pada kriptografi ini dapat melindungi komunikasi, transaksi, privasi, termasuk data pribadi personal seseorang, agar dapat menjadi rahasia dan tidak bisa dibaca oleh sembarangan orang. Kemudian dalam perkembangan teknologi sekarang menuntut algoritma kriptografi terus berbarui, terus diupdate terus agar pesan-pesan semakin rahasia dan tidak bisa dibobol atau diketahui oleh kriptoanalisis banyaknya orang lain. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kriptografi. Antaranya adalah seperti kita ketika membuat jaringan tersebut, kita harus memperhatikan atau harus mengingat sesuatu hal-hal yang kita bikin, seperti pemilihan algoritma yang tepat, panjangnya kunci, manajemen kunci, integritas data, kemudian kecepatan. Sebenarnya kecepatan harus berbanding lurus dengan keamanan. Jadi selain kecepatan, kita juga harus melihat keamanannya.